Kembali lagi di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Selamat menikmati cerita hari ini. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Fei Qing menggertakkan giginya, suaranya bergetar, masih berusaha melakukan perlawanan terakhir, Musa. Liu Qingyin, mereka melanggar ketetapan ilahi dan turun ke alam fana tanpa izin. Klik, ujung jari Chen Ping dengan lembut menyentuh bahu Fei Qing. Tidak ada cipratan darah, tidak ada suara tulang patah. Namun, bahu Fei Qing, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dengan cepat berubah menjadi abu-abu dan layu, lalu, berubah menjadi debu halus, berterbangan ke bawah. Seolah-olah bagian daging dan tulang itu tidak pernah ada, Jeritan yang mengerikan, begitu melengking hingga tak manusiawi, keluar dari tenggorokan Fei Qing. Bukan hanya rasa sakit fisik, itu adalah penderitaan yang luar biasa, seolah-olah sebagian jiwamu telah dicabut secara paksa. Erosi kekuatan kacau secara langsung memengaruhi asal mula kehidupan dan jiwa, aku akan bicara. Setelah hanya sekali disiksa, pertahanan psikologis Fei Qing benar-benar runtuh. Air mata mengalir deras di wajahnya, suaranya terdistorsi, ampunilah aku. Senior, ampunilah aku. Aku akan menceritakan semuanya, kumohon hentikan. Chen Ping menarik jarinya, dan kabut abu-abu yang menyebar itu langsung berhenti. Namun, bahu Fei Qing kehilangan sebagian seukuran kepalan tangan. Lukanya halus seperti cermin, tanpa darah, hanya warna abu-abu yang mengerikan, menjelaskan. Chen Ping bersandar di kursinya dan hanya mengucapkan satu kata. Fei Qing terengah-engah, matanya dipenuhi rasa takut yang tak terhingga. Dia tak berani menyembunyikan apapun lagi dan mulai menceritakan kisahnya dengan suara serak, seolah-olah menuangkan kacang dari tabung bambu. Itu adalah perintah dari Tuan Yu Wuji. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, pasangan bernama Musa dan Liu Qingyin, menggunakan metode yang tidak diketahui, menyelinap ke sekitar ruang harta karun dalam istana Tuan Kota, tampaknya mencoba mencuri atau menyelidiki sesuatu. Mereka terdeteksi oleh sistem pengawasan perbendaharaan internal. Meskipun mereka segera melarikan diri, jejak samar keberadaan mereka masih berhasil dicegat. Penguasa istana secara pribadi mengambil tindakan, menggunakan jejak aura itu sebagai panduan, dan menggunakan harta karun yang dianugerahkan oleh para dewa untuk dengan cepat menentukan lokasi mereka dan menangkap mereka. Lalu, apa yang sebenarnya mereka coba curi atau selidiki? Desak Chen Ping. Aku tidak tahu persis apa itu. Fei Qing buru-buru berkata, penguasa prefektur menginterogasi mereka secara pribadi, jadi saya tidak berhak untuk mendengarkan. Tapi ketika penguasa prefektur memanggil saya kemudian, wajahnya sangat jelek. Dia mengatakan bahwa mereka berdua telah menemukan rahasia besar mengenai rencana klan dewa di benua abadi Azure Nether, dan itu tidak boleh diungkapkan sedikit pun. Mereka harus dieksekusi segera, dan jiwa mereka harus dimunikan dan dipenjarakan sepenuhnya menggunakan susunan pemurnian jiwa di lereng jiwa yang jatuh untuk memastikan keamanan mutlak, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Rahasia besar mengenai rencana ras ilahi. Mata Chen Ping menyipit. Rencana apa? Aku benar-benar tidak tahu detailnya. Fei Qing tampak sedih. Tuan istana tidak mengatakannya secara eksplisit. Dia hanya mengatakan itu rahasia besar. Bahkan dia pun harus berhati-hati dan tidak berani menyelidiki lebih lanjut. Dia hanya perlu melaksanakan dekrit ilahi. Dia menugaskan saya untuk mengawasi pelaksanaannya, memastikan semuanya berjalan dengan bersih, dan bahwa kristal pemurnian jiwa disimpan dengan benar dan diperkuat secara teratur, menunggu kedatangan utusan ilahi untuk mengambilnya. Mengumpulkan, untuk apa para dewa menginginkan kristal pemurnian jiwa ini? Lian Xing tak kuasa menahan diri untuk menyela, wajahnya memucat. Para dewa turun tangan secara langsung dan bahkan secara teratur mengumpulkan kristal pemurnian jiwa. Apa yang tersembunyi di balik itu membuat bulu kuduknya merinding. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ini adalah bagian dari ketetapan ilahi. Di berbagai bagian benua abadi Azure Nether, setiap kali penjahat kelas berat tertentu dieksekusi, susunan pemurnian jiwa biasanya diaktifkan untuk mengumpulkan kristal pemurnian jiwa, yang kemudian diserahkan secara serentak. Fei Qing berkata dengan gemetar, kristal pemurnian jiwa Musa dan istrinya, bernomor Jiaksu 73,
berada di ruang Xuanbing, bagian terdalam dari ruang penyimpanan rahasia istana dalam. Kristal itu disegel dengan pembatasan yang ditetapkan oleh kepala istana sendiri. Saya hanya memiliki wewenang untuk melihatnya dan memperkuatnya secara berkala, tetapi saya tidak dapat mengeluarkannya. Chen Ping terdiam sejenak, mencerna informasi ini. Rencana ras ilahi, rahasia-rahasia terpenting, pengumpulan rutin kristal pemurnian jiwa, semua ini memancarkan aura konspirasi dan pertumpahan darah yang kuat. Kemungkinan besar Tuan dan Nyonya Musa secara tidak sengaja menemukan inti dari konspirasi ini, itulah sebabnya mereka mengalami nasib yang begitu mengerikan. Di mana Yu Wuji sekarang? Kapan utusan ilahi akan tiba? Chen Ping terus bertanya. Tuan Tanah seharusnya sedang mengasingkan diri di Aula Wuji hari ini, entah untuk berlatih atau mengurus urusan tanah. Para utusan ilahi datang pada waktu yang tidak dapat diprediksi, tetapi biasanya sekali setahun untuk mengumpulkan kristal pemurnian jiwa dan menyampaikan pengumuman ilahi yang baru. Terakhir kali saya datang adalah setengah tahun yang lalu, dan kali berikutnya, mungkin beberapa bulan lagi. Fei Qing menjawab setiap pertanyaan, berharap penderitaannya tidak sebesar dulu. Chen Ping berdiri dan mondar-mandir di ruang interogasi yang sempit. Situasinya lebih rumit dan serius daripada yang dia perkirakan. Hal ini secara langsung melibatkan para dewa, dan Yu Wuji kemungkinan mengetahui informasi rahasia yang lebih banyak. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lian Xing bertanya dengan cemas, jika Fei Qing menghilang, Yu Wuji akan segera mengetahuinya, dan kemudian dia cukup tahu. Chen Ping melirik Fei Qing, yang terkulai di kursinya, wajahnya pucat pasi, tanpa sedikit pun rasa iba di matanya. Adapun Yu Wuji, karena dialah yang memberi perintah secara langsung dan kemungkinan besar mengetahui kebenarannya, maka dia akan menjadi target kita selanjutnya. Mendengar hal itu, Lian Xing dan Ming Li sama-sama terkejut. Mereka langsung menyerang Yu Wuji, penguasa istana abadi Giok, seorang immortal tingkat 7 dengan latar belakang ilahi. Ini benar-benar menggemparkan. Tuan Chen, Yu Wuji itu adalah immortal tingkat 7, dan istana immortal Giok penuh dengan para ahli. Kita sama sekali bukan tandingan baginya. Ming Li memberi nasihat kepada Chen Ping. Senior, saya rasa kita harus mempertimbangkan ini dengan cermat, saran Lian Xing kepada Chen Ping. Yu Wuji bukanlah seseorang yang bisa diserang begitu saja oleh sembarang orang. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu untuk langsung bergegas ke istana Dewa Giok dan menyerang Yu Wuji. Chen Ping tersenyum tipis. Lian Xing, aku ingat kau pernah menyebutkan bahwa Yu Wuji memiliki seorang putri, kan? Ya, namanya Yu Ranran. Dia berada di tingkat kelima alam abadi atas dan merupakan wanita berbakat terkenal di seluruh kota abadi Giok. Yu Wuji selalu bangga pada putrinya. Lian Xing mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan mulai dengan putrinya. Chen Ping tersenyum licik. Senior, Yu Ranran hampir tidak pernah meninggalkan rumah besar ini, dan dia tentu tidak akan membiarkan orang asing mendekatinya. Bagaimana mungkin Anda bisa menyakitinya? Lian Xing bertanya dengan bingung. Aku bisa berubah wujud menjadi Fei Qing, memasuki istana Dewa Giok terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk mendekati Yu Ranran, kata Chen Ping. Setelah mendengar bahwa Chen Ping berniat menyusup ke istana Dewa Giok dengan menyamar sebagai Fei Qing, dan mungkin bahkan berencana untuk mendekati putri Yu Wuji, Yu Ranran, Lian Xing dan Ming Li sangat terkejut hingga mereka terdiam. Rencana ini terlalu berani dan terlalu berbahaya. Menyamar sebagai Fei Qing, beroperasi di area inti istana Yuxian dan harus berurusan dengan putri pemilik istana. Kesalahan kecil dapat menyebabkan kehancuran total. Senior, ini terlalu berisiko. Lian Xing berkata dengan tergesa-gesa, sebagai kepala pelayan istana dalam, Fei Qing berhubungan dengan berbagai macam orang dan hal setiap hari. Ada cukup banyak orang yang sangat mengenal perkataan, tindakan, dan hubungan antar pribadinya. Meskipun kau bisa mengubah penampilan dan meniru aura, kebiasaan halus, cara menangani urusan, dan bahkan pemahamanmu tentang orang-orang tertentu semuanya dapat mengungkapkan kelemahanmu dan Yu Ranran itu. Lian Xing berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya, meskipun gadis ini adalah putri tunggal Yu Wuji dan sangat dicintai, serta tampak polos dan naif, sebenarnya dia sangat berbakat dan memiliki pikiran yang cerdas. Dia bukanlah orang yang mudah dihadapi. Dia juga mahir dalam musik, formasi, dan teks-teks kuno,
serta memiliki reputasi yang cukup tinggi di dalam istana. Jika kau, sebagai Fei Qing, menghubunginya, bagaimana jika dia mengetahuinya? Ming Li juga berkata dengan suara berat, Tuan Chen, apa yang dikatakan rekan Taois Liansing benar sekali. Menyusup ke sarang musuh dan menyamar sebagai perwira tinggi adalah tindakan yang berisiko. Yu Wuji adalah dewa tingkat 7. Indra ilahinya tajam dan persepsinya luar biasa. Jika dia mendeteksi anomali sekecil apapun, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mungkin kita harus melihat dari perspektif jangka panjang dan mencari cara lain. Chen Ping tetap tenang, seolah-olah risiko yang mereka sebutkan telah diperhitungkan sebelumnya. Risiko tentu ada, tetapi saat ini adalah cara yang paling memungkinkan untuk mendekati Yu Wuji dan menjelajahi kristal pemurnian jiwa serta rahasia klan dewa. Dengan memasuki Istana Dewa Giok secara paksa dan menghadapi Yu Wuji serta banyak ahli dari Istana Dewa Glok secara langsung, peluang kemenangan sangat tipis, dan hal itu pasti akan memperingatkan ras dewa, membuat mereka lebih siap. Dia menatap Fei Qing, yang tergeletak di tanah, hampir tak bernapas, dan berkata dingin, soal imitasi, siapa bilang kita harus meniru sepenuhnya. Mendengar kata-kata itu, secerca keputusasaan dan ketakutan terlintas di mata Fei Qing yang berkabut. Chen Ping tak berkata apa-apa lagi, berjalan menghampiri Fei Qing, berjongkok, dan dengan tenang bertanya, Fei Qing, apakah kau takut mati? Fei Qing mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya, berusaha memohon belas kasihan, tetapi tubuhnya, yang telah dirusak oleh kekuatan kekacauan, tidak lagi berada di bawah kendalinya. Chen Ping mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kepala Fei Qing. Kenanganmu, kebiasaanmu, segala sesuatu tentangmu, pinjamkan semuanya padaku. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan kacau yang jauh lebih halus dan luas dari sebelumnya, membawa kesadaran ilahi Chen Ping yang kuat, menerjang lautan kesadaran Fei Qing yang hancur seperti arus deras. Pencarian jati diri. Ini adalah salah satu metode paling otoriter dan kejam di dunia kultivasi merebut ingatan orang lain secara paksa. Mereka yang jiwanya digeledah akan menjadi idiot atau jiwanya akan tercerai-berai. Tubuh Fei Qing bergetar hebat, matanya berputar ke belakang, dan dia mengeluarkan suara serak tanpa sadar. Wajahnya meringis kesakitan, jelas menunjukkan bahwa dia sedang menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Chen Ping memejamkan mata dan berkonsentrasi, seperti alat tenun yang paling presisi, dengan cepat menyisir, mengupas, dan menyerap fragmen-fragmen ingatan yang kompleks dan kacau dalam lautan kesadaran Fei Qing. Kehidupan Fei Qing adalah perjuangan dari awal yang sederhana untuk mendapatkan penghargaan dari Yu Wuji dan menapaki tangga kesuksesan selangkah demi selangkah hingga mencapai posisi tinggi, mengelola urusan internal dan menangani berbagai masalah gelap untuk Yu Wuji. Pemahamannya tentang struktur internal Istana Dewa Giok, spekulasinya tentang kepribadian dan kebiasaan Yu Wuji, serta pengetahuannya tentang tokoh-tokoh penting di dalam istana tersebut. Prosedur dan metode yang digunakannya untuk menangani berbagai masalah, bahkan kebiasaan pribadinya, jargon-jargonnya, preferensi tersembunyi, dan ketakutannya. Sejumlah besar informasi membanjiri kesadaran Chen Ping seperti gelombang pasang. Seandainya bukan karena kepekaan ilahinya yang tak tertandingi, fondasi yang mendalam, dan perlindungan jiwanya oleh kekuatan kekacauan, pencarian jiwa yang brutal seperti itu dengan mudah akan menyebabkan kepekaan ilahinya sendiri menjadi kacau, atau bahkan dirusak oleh fragmen ingatan pihak lain. Selain itu, pencarian jati diri memiliki kelemahan, ia tidak dapat mengungkap rahasia yang terdalam di lautan kesadaran, tetapi hanya dapat mengungkapkan kenangan biasa orang lain. Selain itu, hal ini sangat berbahaya bagi pencari jiwa, sehingga sangat sedikit kultivator yang mau mencari jiwa orang lain. Jika mereka secara tidak sengaja mengacaukan ingatan seseorang, mereka akan menjadi orang itu. Sesaat kemudian, Chen Ping menarik tangannya. Tubuh Fei Qing berhenti kejang dan ambruk ke tanah, matanya kosong dan tak bernyawa, air liur menetes dari sudut mulutnya. Dia benar-benar telah menjadi sosok tak sadarkan diri. Jiwa, di bawah dampak pencarian jati diri dan erosi kekuatan kekacauan, telah hancur dan terkikis. Debu kembali menjadi debu, abu kembali menjadi abu. Chen Ping menghela napas pelan, dan cahaya abu-abu kacau di telapak tangannya melenyapkan mayat Fei Qing sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Setelah melakukan semua itu, perubahan aneh mulai terjadi pada Chen Ping.
Sosoknya sedikit lebih tinggi, menjadi mirip dengan Fei Qing, dan fitur wajahnya bergelombang seperti air, secara bertahap berubah menjadi penampilan Fei Qing yang ramping namun menyeramkan. Di bawah pengaruh kekuatan kacau, pakaian di tubuhnya juga berubah menjadi jubah brokat biru tua, bahkan pola terkecil pun persis sama. Yang lebih penting lagi, auranya dengan cepat mereda dan berubah, menjadi dalam dan padat, membawa aura misterius dan dingin. Fluktuasi kultivasinya juga ditekan hingga sekitar peringkat kelima alam abadi atas, persis sama dengan sikap Fei Qing biasanya. Bahkan matanya sedikit menyipit, mengandung sedikit pengamatan dan perhitungan yang khas dari Fei Qing, punggungnya tegak namun dengan kesombongan yang halus. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Chen Ping telah berubah menjadi Fei Qing yang laini baik dari segi penampilan, aura, maupun fluktuasi kultivasi, semuanya sangat mirip dengan aslinya, sehingga sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Lian Xing dan Ming Li menyaksikan dengan terdiam tercengang. Mengubah penampilan dan mensimulasikan aura bukanlah hal sulit bagi kultivator tingkat tinggi, tetapi meniru pesona, temperamen, dan bahkan detail kultivasi seseorang dengan sangat realistis dalam waktu sesingkat itu sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya bukti kecanggihan sihir, tetapi juga manifestasi dari penguasaan tertinggi atas kekuatan diri sendiri dan jalan perubahan. Senior, kau, Lian Xing tidak tahu harus berkata apa. Aku memiliki pemahaman umum tentang ingatan Fei Qing. Meskipun aku tidak dapat mereplikasinya 100%, itu seharusnya cukup untuk interaksi sehari-hari dan hal-hal rutin. Chen Ping berbicara, suaranya kini meniru nada Fei Qing yang sedikit serak dan muram. Ming Li, pergi dan bawa kedua penjaga itu kemari. Ming Li mengangguk dan pergi untuk memimpin kedua penjaga itu pergi. Alasan Chen Ping tidak membiarkan Ming Li membunuh dua pengawal Fei Qing adalah untuk menunggu momen ini. Jika dia hanya berubah wujud menjadi Fei Qing, beberapa orang mungkin akan ragu. Tetapi dengan dua pengawal di sisinya, tidak ada yang akan berpikir dua kali.